Oke, malam ini saya akan roasting kopi Arabica Gunung Halu yang diproses secara honey. Saya sudah ukur density-nya 720 gram per liter dengan literan ini. Dan berat yang akan saya roasting itu sudah saya timbang juga, 407 gram. Ini mesin roasting yang akan saya review malam ini. Kita mulai aja ya. Nah, sebelum kita merosting, kita melakukan pemanasan dulu. Kita nyalakan kompornya. Nah, ini kita pemanasan. Nah, ini adalah suhunya. Nanti akan kita masukkan biji kopi di suhu, karena density-nya lumayan tinggi, 190, 195, oke juga, 200 juga oke. Mesin roasting ini memang manual, agak merepotkan karena manual kita nggak bisa nyatet, bikin log, roasting log. Biasanya kan kita bikin roasting log, menit ke satu suhunya berapa, menit setelah kita masukkan biji kopi dimulai charge point. Misalnya dimulai pada suhu 200 derajat, kemudian kita menit 1 berapa suhunya ya, kita buat di roasting log. Cuman karena ini begini, nggak mungkin kita bikin roasting log. Ini saya membuat video ini sendiri, tidak ada yang dibantuin, jadi kameramen. Kamera saya tempatkan di atas mesin kopi saya, mesin espresso. Nah, ini suhunya udah naik ke sudah di atas 100, sekitar 130. Ini cukup merepotkan ya, karena termometernya ikut muter, jadi kalau kita mau lihat kita harus berhentiin dulu. Karena ini cekernya ya, ini ceker, jadi untuk ngecek bin pada saat kita merosting nanti. Ceker ini lepas saya dulu karena lagi pemanasan. Nah, nanti kita akan masukkan kira-kira di posisi 200 derajat Celcius ya. Dan ini nanti untuk membantu power dari roasting pada saat selesai fase dehidrasi. Setelah turning point saya akan nyalakan ini. Setelah turning point ini untuk membantu power dari kompor ini, karena kompornya kurang, powernya menurut saya agak kurang. Kalau cuma mengandalkan kekuatan api dari kompor ini mungkin akan lama ya proses roasting kita. Nah, mesin roasting ini saya beli dengan harga sekitar 700-an, dan ini lumayan lah kalau buat yang ingin mengetahui cara roasting dengan drum roasting. Secara garis besar pola kerjanya sama dengan mesin roasting yang lain, cuma ini manual aja, fully manual, dan termometernya cuma ada satu, yaitu termometer bin aja. Termometer suhu drumnya nggak ada. Ini ditaruh di sini termometernya, dan nanti ini akan bersentuhan dengan bin. Jadi termometer di sini adalah termometer di suhu di dalam drum atau termometer bin kalau dia bersentuhan dengan bin. Jadi yang terteranya adalah suhu bin. Pada saat pemanasan ini penting ya, kita putar terus supaya panasnya merata di dalam drum ini untuk mencegah adanya scorching atau cacat pada biji kopi.
skorsing itu hangus sebagian. Nanti akan saya berikan contoh biji kopi yang mengalami skorsing atau hangus sebagian. Umumnya terjadi karena proses roasting yang tidak sempurna. Bisa jadi mutarnya nggak continue, nggak konsisten, atau panasnya juga nggak konsisten pada saat pemanasan. Nah, ini udah di hampir 200 ya. Kita siap-siap. Oke ya, dia 200. Kita akan masukkan ini. Oke. Ini suhunya 200. Kita mesin ini ya, ini suhunya dia akan turun. Nah, ini turun ke 150. Dia akan turun terus ya. Suhunya akan turun terus. Kenapa turun? Karena suhu biji kopi itu kan suhu ruangan, mungkin sekitar 30 atau 32. Sementara begitu dia masuk ke dalam drum yang panas, akan mengalami penyesuaian. Jadi panas di drum berkurang karena ada biji kopi yang masuk, yang suhunya berbeda dengan suhu drum. Nah, ini udah 130. Kita lihat. Nah, ini masih dehidrasi ya, masih fase dehidrasi. Ini menit ke 150, suhunya 120. Nah, turun terus. Nah, masih 120 ya. Bisa jadi ini turning point di 120 ya. Ini menit ke 27 detik. Suhunya 130. Bisa jadi ini turning point ya. Saya cek masih dehidrasi, belum masuk fase yellowing. Nah, ini 120 turun ya, masih turun. Nah, ini menit ketiga, suhunya adalah 120. Ini agak lama ya, pengaruh dari kondisi api dari kompor ini. Ini 120, 130. Nah, ini mulai naik ya, karena dia mulai naik ya. Dia mulai, nah ini udah mulai turning point, suhunya mulai 135 di menit keempat 24 detik, 25 detik. Ini masih fase drying, dia sepertinya mulai masuk yellowing. Nah, turning point berarti tadi di 130, ini udah 140. Kita tambahin powernya. Ini caranya. Oke, itu caranya. Tambah power ya. Masih pakai dehidrasi. Ini apa-apa, kita tambahin powernya biar lebih cepat. Ini udah masuk ke menit 16 detik. Suhunya
di menit ke-6 30 detik di 150. Saya mau mendapatkan profil light ya, jadi nanti setelah ada suara first crack nggak lama akan saya segera hentikan proses roastingnya. Namun mencari lightnya ya, ini 150 ya. Oke, ini kita sudah hidrasi. Ini udah mulai yellowing, bagiannya mulai yellowing. Suhunya di menit ke 8 kurang 160. Panas ya, ini udah yellowing, masuk ke yellowing. Buka saja sekernya biar agak keluar airflow nya, karena mesin ini nggak ada kontrol airflow. Airflow itu kalau di mesin roasting yang besar atau yang agak mahal itu dia akan menghisap kulit ari, yang karena proses roasting ini dia akan terkelupas dari biji kopi kulit ari. Nah, ini sudah di suhu 170 mau 180. Ini gasnya juga udah mau habis. Kita bantu percepat ya. Oke. Nah, ini udah yellowing. Nah, ini udah yellowing ya. Ini di menit ke 11, suhunya sudah di suhu 100, 60, 70, 80, 190, 185. Kita lihat industri ya, udah bagus. Kita matikan nih. Perkiraan saya akan perfect di mulai mungkin sekitar suhu 180-an. Tapi ini belum ada ya suara crack. Warnanya udah coklat. Saya belum dengar suara crack. Udah 200, bisa jadi saya nggak dengar nih suara crack, saking berisiknya. Ini sudah profil light ya. Nah, belum ada suara crack. Ini udah hampir menit ke 14 ya. Suhunya juga hampir. Ini udah ada yang mulai coklat ya. Ini menit ke 16, 31 detik. Ini sebelum dengar suara crack nih. Oke lah. Ini sudah di 200, suhunya udah 200. Saya nggak dengar suara crack.
Oke.